Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu bersama guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC.MA hafizahullahu ta'ala, yaitu dalam pembahasan Hasyiyah kitab Tauhid, buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membawakan tema, yaitu hukum beristighosah kepada selain Allah. Dan juga kami mengajak pada para pemirsa Hasan TV di sesi kedua nanti setelah Ustadz menuntaskan pembahasannya, kami mengajak bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung atau ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi nomor 021 891 06135, ataupun Anda juga bisa menghubungi nomor 0811 900 7912. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di nomor 0811 900 7913. Dan insya Allah pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Bagaimana kabar Ustadz dan kru Hasan TV? Alhamdulillah, kami baik semua di sini, biidznillah. Alhamdulillah, semoga Allah mempermudah pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Fala tafadhal masykuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Para pemirsa Ahsan TV di rumah dan para pemirsa Ahsan TV yang mengikuti kita di manapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kembali dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita berharap selalu daripadanya rahmatnya, cucuran kasih sayangnya, kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Tauhid dengan hasyiyahnya. Dan insyaallah pada pagi hari ini tema yang akan kita ketengahkan adalah tema yang berkaitan dengan babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Bab adalah merupakan bentuk kesyirikan ketika ada yang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mendengar kata-kata istighatsah. Kadang-kadang ada acara-acara ya berkumpul untuk istighatsah kubra namanya. Apakah itu istighatsah? Al-istighatsah maknanya adalah talabul ghauts, yang meminta al-ghauts. Al-ghauts adalah izalatus syiddah, meminta agar dihilangkan penderitaan, dihilangkan mara bahaya, dihilangkan bencana. Itulah namanya istighatsah. Ya, dalam bahasa Arab istighatsah talabul ghauts, meminta agar izalatu syiddah, dihilangkan kesulitan, penderitaan. Ya, kalau andai kata kita memohon kemenangan namanya istintsar. Ya. Dan adapun al-ghiyath dalam bahasa Arab bermakna al-mughith, yang yakni menyelamatkan. Ya. Ketika ada yang berdoa, ya ghiyathil mughithin, wahai zat yang menyelamatkan orang-orang yang terjepit dalam keadaan darurat. Inilah makna ghiyath. Ya.
Apa beda antara al-istighatsah dengan doa? Ya. Di sini dikatakan bagian daripada kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah, dan bagian daripada kesyirikan berdoa kepada selain Allah. Apa beda antara istighatsah dengan doa? Bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Antara keduanya terdapat perbedaan, ya. Yang satu umum, yang satu khusus. Ya. Doa adalah permintaan kepada Allah dari segala macam hajat, baik mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Itu doa tuh. Ya. Maka doa sifatnya umum. Adapun istighatsah adalah merupakan bentuk doa tapi khusus, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari mara bahaya. Istighatsah berkaitan daripada permintaan kepada Allah agar dijauhkan daripada mara bahaya. Adapun doa adalah permintaan kepada Allah pada segala macam bentuk hajat yang sifatnya umum. Maka setiap istighatsah sudah pasti dia doa. Istighatsah bagian doa juga, ya, bagian daripada doa, karena dia adalah merupakan permintaan kepada Allah agar disingkirkan dari mara bahaya. Setiap istighatsah pasti dia doa, tapi tidak setiap doa itu istighatsah. Ada orang berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku, lapangkanlah rezekiku, murahkanlah keturunanku. Ini doa, bukan istighatsah. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajatku. Ya Allah, sembuhkanlah aku daripada penyakit. Ya. Intinya doa berkaitan permintaan dari segala macam bentuk hajat. Istighatsah khusus permintaan kepada Allah dalam keadaan sempit, terdesak. Ya. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Al-Wahhab bahwasanya istighatsah maupun doa kedua-duanya adalah perkara ibadah. Manakala kita mengatakan kedua-duanya merupakan perkara ibadah, maka tak layak ibadah ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara untuk menghilangkan mara bahaya, bencana, derita, meminta hal ini dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan peribadatan yang salah alamat. Dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah yang dihukumi syirik. Maka syirik besar, ya, ketika ada orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia latah karena kurangnya akidah. Ketika terdapat berbagai macam bencana, ya, musibah, petaka, dia tidak meminta kepada Allah tapi meminta kepada wali agar diselamatkan. Aghithna ya wali fulan. Wahai wali fulan, aghithna. Ya, selamatkan kami wahai wali fulan dari penderitaan ini. Ya. Maka ini tak boleh. Karena istighatsah adalah ibadah yang harus dibentukkan hanya kepada Allah semata. Ya, demikian juga doa. Doa adalah merupakan ibadah yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menggantungkan hajatnya kepada wali-wali yang dianggap keramat, mendatangi kuburannya, meminta di sana. Ya, wahai wali fulan, murahkanlah rezeki kami, wahai wali fulan. Ya, kembalikan anak kami yang hilang, wahai wali fulan. Jauhkan mereka yang mara bahaya. Ini adalah doa-doa yang salah alamat. Maka baik istighatsah maupun doa dalam perkara-perkara yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, ketika diminta kepada selain Allah, terjatuhlah dia ke dalam perkara syirik besar. Subhanallah. Pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad, wa qaulillahi ta'ala, dan Allah berfirman, wala tad'u, janganlah engkau pernah berdoa min dunillah, meminta kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Tuhan-Tuhan, ya, apa-apa yang kau minta dari selain Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu memberikan kepada manfaat, tidak pula menjauhkan daripada mudarat. Fa in fa'alta, jika kau lakukan doa ini, kau minta kepada mereka agar engkau mendapatkan manfaat, agar engkau mendapatkan keberuntungan, agar engkau dijauhkan daripada kemudaratan,
dari bencana, musibah, petaka. Fa in fa'alta, jika kau lakukan hal ini kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin, sesungguhnya engkau benar-benar orang berbuat zalim. Dan ini adalah kezaliman tingkat tertinggi, yaitu kezaliman terbesar, dialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik masuk ke dalam kezaliman yang terbesar, sebagaimana kata Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wahai putraku, janganlah kau berbuat syirik, jangan kau menyekutukan Allah. Syirik merupakan kezaliman yang besar. Subhanallah. Dalam ayat yang mulia ini berkata Syarih Syekh Abdurrahman Al-Asimi An-Najdi, nahanallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yad'u'a ahadan min sa'il makhluqin. Allah melarang nabinya untuk berdoa kepada seluruh makhluk, al-ajizina an isalin naf'i wa daf'id dhurr, karena makhluk ini lemah, tak mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat. Wa innahu la yajuzu illa mimman yamlikuhu wa huwa Allah wahdah. Karena menyingkap mudarat, mendatangkan manfaat, ini tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hak hamba begitu lemahnya. Ya, wa hadzal nahyu kharaja makhrajal khusus. Larangan ini walaupun sifatnya khusus untuk Nabi SAW ditujukan, wal muradu bihil umum, tapi tujuannya adalah umum kepada segala macam umat Muhammad, bukan hanya kepada Nabi. Syariat untuk Muhammad adalah merupakan syariat untuk umatnya pula, kecuali yang Allah khususkan. Ya, ketika Allah mengatakan kepada nabinya, wala tad'u min dunillah, jangan engkau meminta berdoa kepada selain Allah. Apa-apa yang tak bisa memberikan bagi manfaat, menolak mudarat, walaupun kepada Nabi ditujukan, tapi hakikatnya berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka, kalau engkau lakukan, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, engkau telah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Dan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Artinya kalau engkau berdoa kepada selain Allah SWT, engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Ya. Dan selama-lamanya kita meyakini Nabi tak akan mungkin berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah gaya bahasa menunjukkan penekanan Nabi saja, seorang Nabi yang begitu mulia di sisi Allah, diangkat derajatnya, padahal dicintai Allah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Kalau Nabi berbuat kesyirikan, habislah dia, apalagi kita. Subhanallah. Nabi yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak berguna tingkatnya jika dia berbuat kesyirikan, dan mustahil Nabi berbuat kesyirikan. Tapi inilah merupakan bentuk gaya bahasa penekanan yang dahsyat agar jangan sampai umat ini melakukan kesyirikan. Kalau dia melakukan kesyirikan, habislah dia, tak berguna baginya. Jangankan dia, orang biasa, Nabi pun kalau berbuat kesyirikan, meminta kepada selain Allah, selesai perkaranya. Subhanallah. Ya. Banyak ayat-ayat yang senada dengan ayat yang mulia ini. Larangan kepada Nabi yang mustahil Nabi mengerjakannya, tapi sebagai bentuk larangan kepada umatnya, sebagai bentuk penekanan. Ya, ya ayuhan nabiyul lima tuharrimu ma halallahu laka. Wahai Nabi, mengapa kau haramkan apa-apa yang Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwaj, karena mengharapkan ridha istrimu. Ini ayat kepada Nabi, tapi berlaku kepada semua manusia. Ya, bukan hanya kepada Nabi SAW. Allah mengatakan kepada Nabi, lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka, akan gugur amalanmu. Ini menunjukkan dahsyatnya perkara syirik. Jangankan kita orang-orang biasa yang jauh daripada derajat Nabi kenabian, Nabi saja kalau berbuat syirik gugur amalannya, apalagi kita. Itulah mananya, dan mustahil Nabi berbuat kesyirikan, mustahil. Subhanallah. Pemirsa ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang masuk ke dalam bab ini pula, di samping istighatsah adalah berdoa, maka berdoa hanya kepada Allah, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Ya, menunjukkan kepada kita ibadah ini
harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu dibagi ulama menjadi dua bagian. Pertama namanya doa masalah, doa permintaan, wa huwa talabu ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'in aw daf'i dhurr. Ya, doa yang pertama namanya doa masalah, doa permintaan berupa doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang yang berdoa agar diberikan kepadanya perkara-perkara yang baik, dijauhkan daripadanya perkara-perkara yang buruk. Ya, ini namanya doa masalah, doa masalah. Kita berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, ya Allah jauhkan daripada kemalapetaka. Ini doa masalah. Doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya, ini doa masalah. Semua doa yang kita minta kepada Allah namanya doa masalah. Ya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun jenis doa kedua namanya doa ibadah. Doa yang merupakan ibadah itu sendiri. Segala macam bentuk ibadah itu adalah doa. Ya, hakikatnya doa. Engkau sholat, itu ibadah sholat, doa. Dalamnya engkau berdoa, dan dengan sholat ini engkau berharap Allah memberikan bagimu ke tempat keutamaan, menjauhkan daripadamu kemudaratan. Puasa itu juga masuk ke dalam doa ibadah, karena ketika orang berpuasa hakikatnya dia sedang berusaha meminta kepada Allah SWT dengan amalannya agar Allah meridainya, agar Allah mendatangkan baginya keberuntungan, kebaikan, agar Allah menjauhkan daripadanya segala macam bentuk keburukan. Ini doa juga. Ya. Kalau kita simpulkan doa dibagi dua, ada doa bilisanil maqal, doa dengan lisan, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, mudahkan lisan. Ini doa namanya doa masalah atau bil lisan. Ya, bilisanil maqal, dengan ucapan. Yang kedua, doa bilisanil hal, berdoa meminta kepada Allah tidak dengan lisan tapi dengan perbuatan. Engkau mengerjakan ibadah, dengan ibadah tersebut engkau berharap dari Allah rahmatnya, dijauhkan dari musibah. Ini juga bagian daripada doa. Engkau sholat itu doa, engkau puasa itu doa. Ya, apalagi? Ya, engkau bersedekah itu doa. Perbuatan sedekahmu kau tujukan hanya untuk Allah. Dengan sedekah ini engkau berharap agar Allah pelihara hartamu, kembangkan hartamu, jauhkan dirimu daripada mara bahaya. Ini disebut dengan nama doa ibadah. Setiap bentuk ibadah kita hakikatnya adalah merupakan doa. Ya. Kadang-kadang saya beri perumpamaan supaya lebih memudahkan untuk pemahaman. Ya, manusia ketika meminta kepada manusia lainnya bisa dengan perkataan. Dia katakan, Tuhan, berilah saya bantuan hutang, hutangilah saya Tuhan. Ya, bagilah sedikit daripada apa yang ada pada Tuhan. Ini namanya doa masalah, minta. Doa yang sifatnya permintaan kepada seseorang. Ya, baik dengan perkataannya maupun dengan proposal, dengan tulisan. Yang kedua, meminta kepada orang bukan dengan lidah lisan, tapi dengan sikapnya yang menunjukkan dia itu meminta-minta. Sebagian orang meletakkan, subhanallah, di hadapannya tempat, apakah piring, apakah apa, dia tak berkata minta saya, tapi keadaannya menunjukkan dia itu meminta. Pengemis-pengemis tak sebagian mereka tuh, tak seluruh mereka itu meminta dengan lisanul hal, mintalah saya, bagilah saya, enggak. Sebagian mereka hanya dengan keadaannya, pakai pakaian gembel, pakai pakaian tempel-tempel, kemudian berada di simpang jalan, meletakkan di sana apakah kotak ataukah piring, macam-macam. Ini semuanya meminta, tak ada beda. Ini meminta dengan lisannya, ini meminta dengan perbuatannya. Maka begitu pula lah doa. Doa itu permintaan. Maka dibagi ulama doa menjadi dua. Doa masalah, doa yang mana seseorang meminta kepada Allah dengan lisannya agar Allah berikan kepadanya manfaat, mentolak daripadanya mudarat. Yang kedua namanya doa ibadah. Doa yang sifatnya adalah merupakan
perbuatan ibadah, karena semua perbuatan ibadah yang diperbuat seseorang hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah. Dengan ibadah tersebut, perbuatan tersebut, Allah menjauhkan daripadanya mara bahaya dan mendatangkan untuknya kemaslahatan yang diharapkan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bagi kita beda antara doa ibadah dan doa masalah. Ya. Dan semua ini, dua-duanya doa ini, baik yang ibadah, baik yang masalah, doa permintaan dengan lisan, permintaan dengan ibadah, semuanya hanya untuk Allah ditujukan, tak layak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah mendatangkan kembali dalil yang kedua dalam perkara ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa yamsaskallahu bidurrin," jika Allah ingin menimpakan kepadamu mara bahaya, bencana, penderitaan, penyakit, apapun juga dia, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang dapat menyingkap, menjauhkan, menghilangkan, menghindarkan bencana ini kecuali Allah semata. Tak ada seorang makhluk manapun yang dapat menyingkap mara bahaya yang Allah telah tentukan. Siapapun dia, tidak malaikat, tidak nabi, tidak wali, subhanallah. Ya, oleh karena itulah kita melihat selain Allah Subhanahu wa taala, terkadang mereka mendapatkan musibah, mara bahaya. Yalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi dapat menghindarkan daripada dirinya musibah? Tak mampu, padahal begitu tinggi kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada perang Uhud Nabi terluka sallallahu alaihi wasallam, berdarah-darah wajahnya. Lututnya berdarah ketika berdakwah ke Taif, kemudian terluka kembali, lempari manusia, kena kakinya, kena lututnya berdarah. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya makhluk setinggi apapun tingkatnya di sisi Allah tidak akan bisa menghindarkan dari dirinya bahaya, petaka, bencana yang telah Allah tetapkan. Nabiullah Ayub, Nabi, tinggi kedudukannya, tapi tak mampu membendung ketentuan Allah. Allah berikan kepadanya ujian penyakit. Subhanallah. Ya, Nabi yang mulia tak mampu pula mendatangkan bagi dirinya manfaat keberuntungan kecuali apa yang Allah telah tentukan. Karena itulah Nabi berkata kepada kerabat-kerabatnya di awal kenabian, ya, wahai fulan, tebuslah diri kalian dari Allah, dari azab Allah. Aku tak mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku harta yang kau mau, yang bila aku mampu akan kuberikan. Sesungguhnya aku Fatimah tak mampu menyelamatkan dirimu daripada ketentuan Allah. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita yang mampu menyingkap segala macam mara bahaya hanya Allah. Yang mampu mendatangkan segala macam bentuk manfaat hanya Allah. Maka jangan sampai kau punya keyakinan dalam hatimu ada wali yang kuburannya didatangi mampu memberikan kepada manfaat, mampu menghindarkan daripada memudarat. Ini kesyirikan besar. Tak sedikit kuburan-kuburan yang diagungkan, dikeramatkan, diletakkan padanya kelambu, diletakkan pada bangunan masjid, dijadikan sebagai tempat tujuan orang berdatang-datang, berduyun-duyun, setahun sekali mereka datang dalam masa yang mereka sebut haul, peringatan kematian seseorang yang mereka istilahkan dengan haul. Berbondong-bondong dari seluruh penjuru mereka datang ke sana, tumpah ke sana. Kampung yang begitu sunyi lengang menjadi ramai karena ada kuburan yang dikeramatkan di sana. Setiap tahun orang berdatangan ke sana. Masing-masing memiliki nazar yang dilepas di sana. Masing-masing sudah punya planning doa yang akan diminta di sana. Baik berantara dengan orang yang telah meninggal tersebut, bahkan ada yang langsung meminta kepada orang yang meninggal tersebut. Ini peribadatan yang salah alamat. Ini kesyirikan besar. Subhanallah.
Mengapa kau minta kepada wali yang telah meninggal agar dapat menyingkirkan daripada mara bahaya? Dia pun tak selamat dari mara bahaya. Karena itulah kematian datang menjemputnya. Ya, kenapa seorang orang salih yang dianggap wali itu mati? Banyak sebabnya. Terkadang mati karena penyakit. Penyakit itu mara bahaya. Wali sendiri tak mampu menyelamatkan daripada dirinya penyakit sehingga dia mati. Bagaimana kau minta kepadanya agar menyingkap darimu mara bahaya? Dia pun tak mampu menyingkap bagi dirinya mara bahaya. Ketika hidupnya tak mampu, apalagi ketika dia sudah mati. Pahami dengan logika sehat. Orang yang hidup saja tak mampu mendatangkan manfaat bagi dirinya kecuali apa yang Allah izinkan. Tak mampu menghindarkan mudarat daripada dirinya, apalagi setelah dia mati. Ya, jangankan setelah mati menyelamatkan dirinya, subhanallah, dari mara bahaya. Ya, jangankan menyelamatkan engkau dari mara bahaya, mendatangkan keberuntungan bagimu dari segala macam kau harapkan. Subhanallah, untuk dirinya pun dia tak mampu melakukan kebaikan apapun lagi setelah dia mati. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Kalau anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya, illa min thalathin, kecuali 3. Amalan yang dia lakukan di dunia berkesinambungan ganjarannya. Ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakannya, serta sedekah jariyah. Subhanallah. Nabi mengatakan terputus amalannya, engkau mengatakan tidak. Wali ini mendengar, wali ini bisa menjawab seruanmu, bisa mengabulkan permintaanmu. Ya subhanallah, di mana kau tempatkan logika sehatmu berpikir? Subhanallah. Ketika Rasulullah wafat, begitu dahsyat huru-hara yang terjadi. Bangsa Arab murtad. Sebagian enggan membayar zakat, bahkan dikatakan yang bertahan di atas keislaman hanya orang-orang yang berada di Hijaz, Taif, Mekah, Madinah, Najran. Selainnya murtad. Selainnya enggan membayar zakat. Ini kondisi yang begitu teruk. Datangkah para sahabat ke kuburan Nabi SAW meminta doa, meminta kepada Nabi SAW agar Nabi berdoa untuk mereka? Subhanallah. Agar Nabi meminta kepada Allah untuk mereka agar dimudahkan. Tak pernah mereka datang ke kubur Nabi minta doa kepada Nabi SAW, apalagi minta langsung kepada Nabi. Tak pernah. Karena mereka yakin Nabi telah meninggal, tak mampu melakukan apapun lagi untuk orang-orang yang hidup. Karena Nabi bagian daripada anak Adam. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam," jika anak Adam mati, yang kata amaluhu, terputus amalannya. Berarti Nabi sini masuk ke dalam hadis karena dia anak Adam. Ya, subhanallah. Maka sungguh naif, sungguh sayang, sungguh memprihatinkan orang-orang yang datang ke Madinah dari jauh berdoa meminta kepada Nabi SAW permintaan yang salah alamat. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ada yang dapat menyingkap mara bahaya kecuali Allah. Tidak nabi, tidaklah malaikat, apapun juga tidak. Maka mintalah kepada pemilik ini semua, sang penguasa. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kembali menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu." Kata Syekh Muhammad, inilah namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, yang banyak fitnah orang, memfitnah beliau, mengkafirkan kaum muslimin, banyak. Inilah akidahnya. Dia mengajarkan kita kalau berdoa minta kepada Allah SWT. Ini kitab tauhidnya nih adalah merupakan kitab yang paling indah dalam bab ya peribadatan yang murni hanya untuk Allah SWT. Beliau mendatangkan dalil, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu." Maka mintalah kepada Allah, "Fabtaghu 'indallahi rizqa." Mintalah kepada Allah rezeki kalian dan sembahlah Dia. Washkurulah, bersyukurlah kepadanya. Inilah orang-orang yang teriak-teriak mengatakan Wahabi, Wahabi, subhanallah. Ini akidah Syekh Muhammad. Mengajarkan kepada engkau sekalian, mintalah rezekimu di sisi Allah. Dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabtaghu indallahi rizq." Kalau kau mau rezeki, jangan datang ke kuburan. Kau jangan datang ke dukun-dukun. Subhanallah.
Sebagian dukun yang cabul, naudzubillah min dzalik, banyak kasus yang memprihatinkan. Pernah daul tersohor di tanah daerah di sana, dukun yang mencabuli, menzinahi puluhan wanita, membunuhnya. Subhanallah. Alangkah menyedihkan. Allahu Akbar. Orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Ya, naudzubillah min dzalik. Inilah dukun-dukun. Orang-orang sekarang pening menghadapi masalah dunia. Seret rezekinya, datang ke kuburan, datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang ke paranormal. Diberilah ini penglaris supaya laris daganganmu. Ya subhanallah, di mana kau letakkan otak sehatmu? Subhanallah. Rezeki bukan di tangan orang pintar. Dia itu berusaha mengelabuimu. Subhanallah. Rezeki kau minta kepada Allah Jalla wa'ala. Tak ada yang namanya penglaris membuat dagangan laris. Tak ada. Semuanya itu telah Allah tentukan. Laris tak laris ketentuan Allah SWT. Bukan gara-gara jimat-jimat, tangkal-tangkal. Jimat digantungkan di warungmu, laris orang berdatangan. Subhanallah. Di negeri kita, negeri yang banyak dukunnya ini. Kalau memang sakti itu dukun, negeri kita paling makmur sedunia. Kalah Arab Saudi Arabia kita buat. Suruh aja dukun itu semua membuat laris negeri kita ini, berdatangan investor dunia semua berlomba-lomba kemari. Subhanallah. Tapi nyatanya bahkan sebagian dukun-dukun yang diminta darinya penglaris ini miskin, fakir. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meminta kepada Allah rezeki kita. Fabtaghu indallahi rizqan. Mintalah kepada Allah rezekimu. Wa'buduhu, sembahlah dia semata. Minta kepadanya, sembah dia. Semuanya tak dilakukan. Minta kepada selain Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Washkurulah, bersyukur kepadanya. Ini pun tak dilakukan pula. Bersyukurnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Bersyukurnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Allah, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu wa ilaihi turja'un. Ini ayat yang secara utuh. Mintalah rezekimu kepada Allah, sembahlah dia, bersyukur kepadanya. Ingat yang terakhir, kepada Allah nanti kalian dikembalikan. Jika kau tak pandai bersyukur, tak menyembahnya, tak meminta rezeki kepadanya, tunggulah nasibmu yang sangat memprihatinkan. Allah akan bakar dirimu di neraka sana. Subhanallah. Tapi jika engkau minta kepadanya rezeki, engkau beribadah menyembahnya, engkau bersyukur kepadanya, ya kemudian pasti nanti ketika engkau kembali kepadanya, Allah ridha kepadamu. Subhanallah. Berkata al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad, wa fihi, ketika menyebutkan faedah daripada ini, anna talabar rizqi la yubtagha illa min Allah. Rezeki itu jangan diminta kecuali dari Allah. Bukan dari dukun, bukan daripada kuburan, bukan dari pohon besar, bukan daripada batu besar. Itu semuanya kesyirikan. Itu agamanya kaum musyrikin. Kaum musyrikin minta ke patung, minta ke kayu, minta ke batu, minta ke pohon. Engkau minta kepada Allah Jalla fi'ula. Ada yang minta kepada sapi, minta kepada kera, karena Tuhan mereka bermacam-macam. Ada menyembah sapi, ada menyembah kobra, ada menyembah kera. Subhanallah, macam-macam agama manusia. Engkau tidak, sembahlah satu. Allahu Akbar. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Muhammad, wa fihi anna talab rizqi la yubtagha illa min Allah, kama anna al-jannata la tutlabu illa min. Rezeki itu tidaklah layak diminta kecuali kepada Allah, sebagaimana surga pun kalau kau minta surga, minta kepada Allah pemilik surga. Jangan kau minta surga kepada wali tak memiliki surga. Kau datang ke kuburnya, ya wali fulan, masukkanlah ke dalam surga. Surga itu bukan milik wali. Jangankan kepada wali, kepada Nabi pun kau minta, ya Rasulullah, masukkan aku ke dalam surga.
Nabi pasti marah ketika dia hidup mendengar permintaan ini. Kata Nabi, surga itu bukan milikku, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling kita bisa berminta kepada bertawassul, ya Rasul, doakan saya supaya masuk surga. Ini babnya tawassul, ini dibolehkan. Ya, bagaimana kisah Ukasah bin Muhsan. Ya, berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya aku jadikan ke dalam golongan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi katakan, engkau bagian daripada mereka. Ini bertawassul dengan doa Nabi ketika hidup. Kalau dia sudah mati, tak ada ceritanya berdoa bertawassul kepadanya setelah dia mati. Karena sahabat tak lakukan demikian. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada firman Allah yang berikutnya, wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihi ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang lebih sesat dari orang yang meminta kepada selain Allah, Tuhan-Tuhan yang tak pernah mampu mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Subhanallah. Kesesatan itu banyak, tapi yang paling sesat, berpikirnya paling kacau adalah orang yang meminta kepada selain Allah, makhluk-makhluk yang tak pernah mampu mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Subhanallah. Kau lihatlah bagaimana menyedihkan peribadatan manusia-manusia. Kecuali orang-orang yang beriman yang meminta kepada Allah. Datang ke kayu meminta di sana, datang ke batu minta di sana. Dibuatlah patung-patung Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan tampak dalam bentuk patung-patung. Ya, patung Tuhan ini mereka peluk-peluk, mereka cium kaki Tuhan, mereka usap dengan tangan. Patung Tuhan mereka sapu ke tubuh mereka. Ya subhanallah. Kau minta kepada batu, kau minta kepada kayu, la ilaha illallah. Engkau yang menciptakan patung ini, kau sembah dia, kau cium dia, kau bertabarruk dengannya. Di mana akal sehatmu wahai manusia? Subhanallah. Patung-patung ini kau penggal kepalanya, tak bisa mempertahankan dirinya daripadamu. Kau ludahi mukanya, takkan bisa mempertahankan dirinya daripadamu. Ini yang kau sembah makhluk yang ini yang kau minta, ini yang kau puja. Ya subhanallah, alhamdulillah ala nikmatil iman. Bersyukurlah kita kepada Allah dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada hati-hati kita. Tak tersesat kita. Kau lihat ada yang menyembah api, datang ke api, sujud, ruku ke api, minta kepada api yang membakarmu nanti di hari kiamat. La ilaha illallah. Maka kata Allah, adakah yang lebih sesat dari orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah dapat mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat, selama-lamanya tak mampu. Allahu Akbar. Wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan sebagian makhluk yang diminta ini tak paham dia diminta, tak tahu dia diminta. Bayangkan dengan logika sehatmu. Patung yang kau buat, yang kau puja, kau minta kepadanya, tahu nggak dia kau minta kepadanya? Dia nggak tahu. Subhanallah. Namanya benda mati patung. Api yang kau minta ini, subhanallah. Sapi yang kau kalungkan bunga-bunga kau minta, subhanallah. Dia tak tahu apa yang kau minta, bahasamu pun dia tak mengerti. Minta kepada sapi, la ilaha illallah. Ya, inilah sesatnya akidah kaum musyrikin, la ilaha illallah. Ya, wahum an du'aihim ghafilun. Mereka tak pernah tahu mereka diminta. Orang-orang yang Allah berikan kepadanya kenikmatan iman, wali-wali Allah, orang-orang saleh, para nabi yang telah meninggal, engkau minta ke kuburannya kepada mereka, kepadanya, mereka lalai, mereka tak tahu apa yang kau minta, mereka lalai dalam nikmat Allah. Mereka sedang berenang dalam berbagai macam karunia Allah. Sebagian daripada roh-roh mereka di surga-surga, di taman-taman surga, dibawa oleh burung-burung di surga. Engkau minta kepadanya sementara dia tak sadar, tak paham, tak dengar. Dia dalam kenikmatan dalam alam barzakh.
Mengapa kau minta kepadanya? Dia sendiri tak pernah peduli kepadamu. Dia dalam kenikmatan dalam alam barzah dengan sebab amal kebaikannya. Subhanallah. Sebaliknya sebagian orang diminta dipuja padahal dia dajjal, padahal dia pendusta, padahal dia fasik, tak pernah sholat. Ya, diminta, dianggap dia wali, dianggap dia sakti. Mereka lalai daripada permintaanmu karena mereka sedang diazab Allah. Kau minta kepada mereka, mereka sedang diazab. Bagaimana mungkin mereka mengabulkan permintaanmu? Mereka dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Hari kiamat ketika manusia dibangkitkan, semua yang kau sembah ini, yang kau minta, mereka menjadi musuh bagimu. Isa memusuhi yang menyembahnya. Siapa suruh kalian menyembah saya? Siapa yang mengatakan saya putra Tuhan? Saya bukan putra Tuhan, saya Rasulullah. Siapa suruh kalian menyembah ibu saya? Hari kiamat akan tampak penyesalan. Allah mengatakan kepada Isa, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, apakah engkau suruh manusia agar menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala? Isa menolak. Isa mengingkari, Allah tak pernah kusuruh itu. Kusuruh mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nanti hari kiamat, wali-wali yang kuburannya dipuja, diminta, menjadi musuh bagi yang memujanya. Subhanallah. Dan saya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada ayat yang berikutnya. Allah Jalla wa ala firman, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Apakah ada, siapakah dia? Amman yujibu, siapakah dia yang mampu memenuhi doamu, seruanmu, permintaanmu ketika engkau dalam keadaan terjepit, terdesak? Siapa yang mampu mengabulkan permintaanmu? Ketika engkau terjepit, terdesak, genting kritis, ombak menggunung tingginya bermeter-meter perahumu, Masya Allah, dipermainkan ombak gelombang. La ilaha illallah. Siapa yang menjadi tempat engkau kembali kala itu? Kepada siapa kau berdoa? La ilaha illallah. Kaum muslimin berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami. Kaum musyrikin berdoa meminta kepada makhluk. Kaum Rafidah minta kepada Husain, ya Husain kami mau tenggelam, ya Husain. La ilaha illallah. Husain pun telah wafat. Subhanallah, menunjukkan Husain tak mampu mendatangkan manfaat bagi dirinya tanpa izin Allah, tak mampu menolak mudarat bagi dirinya. Subhanallah. Karena itu dia terbunuh di Karbala radhiyallahu anhu warda. Menunjukkan dia itu makhluk, tak mampu mendatangkan manfaat bagi dirinya, tak mampu menolak mudarat. Tapi kaum Rafidah berdoa, Husain, ya Husain. Ya subhanallah. Kesyirikan, kekufuran. Ya, kita melihat ya video amatir bagaimana Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah kaum Rafidah ketika di pesawat turbulensi, pesawat menabrak, subhanallah, awan-awan yang tebal, gemuruh berguncang, kaum Rafidah, ya Husain, ya Husain, ya Fatimah, ya Fatimah. Itulah sesatnya mereka. Subhanallah. Fatimah radhiyallahu anha, dia merupakan pemimpin wanita di surga, tapi dia telah mati, menunjukkan dia makhluk, tak mampu mendatangkan bagi manfaat, menolak mudarat. Husain pun putranya telah mati. Mengapa tak kau katakan ya Allah? Tapi kau lihat bagaimana Ahlus Sunnah. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Syattana bainal musyarriqi wal mugharibi. Alangkah jauhnya antara orang berjalan ke timur dan orang berjalan ke barat, tak akan pernah ketemu. Ini kaum musyrikin, ini Ahlut Tauhid. La ilaha illallah. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang mampu menyelamatkan orang dalam keadaan genting terdesak? Wa yakshifus su'. Siapa yang mampu menyingkap mara bahaya? Kalau bukan Allah. Ilahun ma Allah. Apakah layak akalmu menerima ada Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang minta kepada Abdul Qadir Jilani, ya subhanallah, beliau telah meninggal, rahimahullah. Mereka akan menjadi musuhmu di hari kiamat. Banyak yang akan menjadi musuh-musuh para penyembahnya. Isa menjadi musuh bagi para kaum Nasara yang menyembahnya. Uzair menjadi musuh kepada kaum Yahudi yang menyembahnya. Subhanallah.
Wali-wali yang saleh, wali-wali yang berilmu, subhanallah, yang datang orang ke kuburannya meminta kepadanya hajat akan menjadi musuh bagi mereka di hari kiamat. Allahu Akbar. Inilah semuanya kesyirikan yang tak masuk ke akal kita. Mengapa bisa terjadi? Di mana diletakkan otak yang Allah muliakan manusia dengannya? Jawabannya, Allah mencabut hidayah daripada kaum musyrikin sehingga mereka tak gunakan lagi otak sehatnya, akal sehatnya. Makanya setiap kaum musyrikin dungu sedungu-dungunya. Allah cabut manfaat akal sehat. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab ini kita tak ada toleransi kepada kaum musyrikin yang menyembah Isa bin Maryam, tak ada toleransi dengan mereka. Dalam hal ini mengucapkan selamat dengan hari raya mereka tak ada ceritanya. Subhanallah. Ini merupakan kezaliman tertinggi yang terbesar, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit hampir pecah belah mendengar Isa dikatakan sebagai putra Tuhan. Engkau santai-santai yang kau katakan kepada mereka, ucapkan kepada mereka. Apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? La haula wala quwata illa billah. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa rawat Tabrani bi isnadi al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun. Di zaman Nabi ada seorang munafik, yu'dzil mu'minin, yang menyakiti orang-orang beriman dengan tipu muslihatnya, makarnya, perkataannya, fitnahnya. Dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala ba'dhum, sebagian orang-orang beriman pun berkata, Abu Bakar, qumu bina, marilah kita berdiri, nastaghitsu bi Rasulillah, kita beristighatsah kepada Rasulullah, min hadzal munafiq, dari laki-laki munafik ini. Mari kita minta Nabi agar menghilangkan kemudaratan orang munafik ini. Kita mari beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika mereka datang kepada Nabi mau beristighatsah, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi, tak layak beristighatsah kepada saya. Yang menghindarkan mara bahaya bukan saya, tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yustaghatsu billahi azza. Kalau kau mau beristighatsah, beristighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ini menunjukkan kesyirikan yang dahsyat ketika berkumpul manusia dengan acara istighatsah akbar, istighatsah kubra, tapi istighatsahnya minta kepada selain Allah. Ini kesyirikan besar. Subhanallah. Nabi menyuruh kita beristighatsah kepada Allah, kepada diri beliau pun Rasulullah marah. Nabi merupakan makhluk pilihan Tuhan yang paling Allah cintai, merupakan penghulu bagi seluruh nabi-nabi, bahkan bagi seluruh anak manusia dan bangsa jin. Dia mengatakan tidak layak beristighatsah kepada saya. Bagaimana kau beristighatsah kepada di bawah Nabi, kepada Abdul Qadir Jilani rahimahullah, kepada wali fulan, wali alan? La ilaha illallah. Di mana akal sehatmu? Di mana akidahmu yang lurus? Subhanallah. Tapi saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beragama, dalam bab tauhid, ya, tak boleh kita menyimpang. Ikutilah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah lah tempat meminta, Allah tempat memberi istighatsah. Jangan sampai kau selewengkan semua makna ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, engkau telah tergelincir ke dalam kesyirikan. Wallahu tabaraka wa taala alam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita padakan dari sisi materi sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal. Silakan akhi. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan catatan-catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita, pembahasan Hasyiyah kitab tauhid dengan tema hukum beristighatsah kepada selain dari Allah. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, kita sudah masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung, Anda bisa menghubungi nomor 021891061135.
atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0811 900 7912. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di nomor 0811 900 7913. Baik, Ustaz, sambil kita menunggu pertanyaan melalui telepon secara langsung, kita coba bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bolehkah saya berdoa, Ustaz, untuk meminta diberikan rumah atau mobil kepada Allah? Karena saya pernah dengar hadis yang mengatakan, mintalah kepada Allah bahkan hingga sandal putus, dari Ibnu Kemal di Cikarang, Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Tak salah ketika seorang hamba itu minta kepada Allah hajat-hajatnya. Kata Nabi, mintalah bantuan kepada Allah sampai dalam memperbaiki sandalmu. Minta bantuan. Ya, minta bantuan ketika kau pakai sandal, jangan-jangan kau terjatuh, tersandung dengan tadi sandalmu. Kau minta bantuan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah ketika kau buka pintu rumahmu. Minta bantuan kepada Allah ketika kau menghidupkan motormu. Selalu minta kepada Allah. Tetapi meminta apa-apa yang tadi ditanyakan secara rinci, ini tidaklah tentunya bijak. Kau minta rumah, ya Allah berikanlah aku rumah, ya Rabbi berikanlah aku rumah. Subhanallah. Sampai di situ saja tidak bijak. Kenapa demikian? Boleh jadi Allah berikan kepadamu rumah tapi mendatangkan bagimu malapetaka, bencana, rumah tersebut tak berkah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hajatmu. Ya, permintaan yang lebih indah adalah permintaan melalui doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam kitabnya, oleh Nabi yang mulia dalam sunnahnya. Ini sebaik-baik doa. Kalau kau dapat berdoa dengan lafaz-lafaz yang terdapat daripada Quran dan Sunnah, alangkah indahnya daripada engkau doa, ya Allah berikanlah aku rumah, berikanlah aku Vespa, ya Allah berikanlah aku dokar, ya Allah berikanlah aku anak, berikanlah aku istri, Allah namanya si Zainab. Alangkah panjang doamu, kau simpulkan. Kau lihatlah bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu indah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, ya Allah perbaikilah agama kami, itulah pokok urusan kami. Aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, ya Allah perbaikilah urusan dunia kami, di sanalah kami hidup. Wa akhiratana allati ilaihi madu, ya Allah perbaikilah nasib negeri akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'al hayata jannatan lana min kulli khair, Allah jadikanlah kehidupan kami sarana untuk berbuat kebaikan dari segala macam kebaikan. Sampai akhir hadis. Lihatlah doa-doa Nabi, pendek tapi dalam. Subhanallah. Lihatlah doa yang diajarkan Allah dalam Quran. Rabbana wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami di dunia kami kebaikan, di akhirat kami kebaikan, dan jagalah kami, pelihara kami daripada azab neraka. Ini doa yang indah. Kebaikan di dunia, rumah yang baik, istri yang baik, anak yang baik, harta yang baik, tetangga yang baik, kesehatan yang baik, lengkap padanya. Maka tak ada masalah. Sebagaimana tadi kau tanyakan, boleh Ustaz? Boleh aja minta kepada Allah berikan saya rumah, ya Allah berikanlah mudahkan si Zainab jadi istri saya. Boleh saja. Tapi tentunya bukan itu terbaik. Nanti Allah berikan kepada Zainab sebagai istrimu, ternyata masalah. Subhanallah. Ternyata dia cerewet, ternyata dia materialistis contohnya. Maka jangan kau meminta kecuali yang baik-baik. Ya Allah berikanlah aku kekasih hatiku yang cinta kepadamu, taat kepadamu. Ya Allah berikanlah kekasih hatiku yang baik akhlaknya, baik agamanya. Ya, itu mendingan daripada ya Allah si fulana ingin menjadi istriku, ya Allah mobil ini ingin menjadi milikku, ya Allah. Berdoalah doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Ada orang yang minta, ya Allah berikanlah aku harta, ya Allah berikanlah aku harta, ya Allah berikanlah aku harta. Ini boleh saja, tapi doa yang tak lengkap. Diberikan Allah kau harta, kaya raya dirimu, engkau tenggelam dalam kekuburan, lupa daratan. Mintalah kepada Allah, ya Allah berikanlah aku harta dan keberkahan padanya. Subhanallah. Itu doa Nabi kepada anak, ya Allah berikan dia harta yang banyak dan berkahilah hartanya. Berikan dia anak-anak yang banyak, berkahilah anak-anaknya. Ini doa yang mantap. Wallahu ta'ala alam. Nah, akhi.
Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawaban. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada riwayat bahwa ada seseorang yang kram kakinya di sisi Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berkata, sebutlah orang yang paling engkau cintai. Maka orang itu berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hilanglah kram tersebut. Dan itu diantara syubhat orang yang membolehkan istighosa kepada mayat. Apa riwayat ini? Apa riwayat tadi itu sahih Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengetahui tentang kesahihan riwayat tersebut. Kita anggaplah itu, anggap saja riwayat tersebut itu sahih benar. Maka bukanlah maknanya menyebut nama si fulan itu meminta kepadanya. Ya, kadang-kadang kerinduan kita kepada orang yang kita cintai, ketika disebutkan namanya, maka ini akan memperbaiki keadaan jiwa kita. Subhanallah. Saya beri perumpamaan. Engkau rindu kepada anakmu, engkau sakit. Subhanallah. Ya, berhari-hari engkau sakit, kerinduanmu kepada anakmu. Tiba-tiba datang seseorang memberitahukan, ya, anakmu si fulan akan datang besok. Subhanallah. Ketika disebutkan nama anakmu si fulan akan datang besok, seketika darahmu menggelegak karena kegembiraan. Seketika ya hatimu menjadi bahagia, meluap-luap kebahagiaan. Seketika dengan kebahagiaan hati, kesehatanmu pun menjadi kembali. Subhanallah. Ini rahasianya. Ya, lihatlah bagaimana Nabi Yakub ketika tercium olehnya bau Yusuf, dari jauh tercium dia. Subhanallah. Ketika dicampakkan kepadanya, ini baju anakmu Yusuf. Subhanallah. Mencium bau Yusuf, subhanallah, membuat dia gembira yang berluap-luap. Subhanallah. Dampak daripada kegembiraan tersebut membuat matanya kembali menjadi melihat. Allahu Akbar. Dampak daripada kegembiraan. Kalau kau gembira, kesehatanmu akan kembali dengan kegembiraanmu. Saya beri contoh lain. Kadang-kadang anakmu sakit demam, kau bilang, nak, besok kita pergi ke pantai lo. Cepat kau sembuh ya, sembuh dia. Ini maknanya, sebutlah nama Rasulullah Muhammad. Bukan minta kepada Muhammad. Ibnu Abbas tak suruh minta kepada Muhammad. Kalau riwayat ini benar, inilah tafsirannya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah, karena sebelumnya, karena tak pernah sahabat suruh minta kepada Rasulullah, tak pernah ceritanya. Mereka tahu, kalaulah boleh minta kepada Rasulullah SAW, banyak peristiwa-peristiwa dahsyat. Mereka harus kembali kepada Rasulullah. Ya, peristiwa setelah meninggal Rasulullah, banyak orang Arab murtad, enggan membayar zakat. Tak ada yang minta kepada Rasulullah SAW. Ya, apalagi semacam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas inilah yang mengatakan hadis. Subhanallah. Cobalah syubhatnya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu selalu mengambil sesuatu yang syubhat, yang remang-remang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkam, yang jelas. Itu ciri-ciri ahlul bid'ah tuh. Allah menyebutkan tentang ahlul bid'ah, huwallazi anzala, dialah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, minhu ayatun muhkamatun. Di antara isi kitab ini ada ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab, kepada ayat-ayat inilah kita berpulang dalam menghadapi masalah-masalah. Kemudian di antara ayat tersebut ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Yang hatinya condong kepada kesesatan, mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Tadi dikatakan Ibnu Abbas suruh, kalau ini kau sebut nama Muhammad, ini anggaplah benar. Anggap, saya belum cek. Subhanallah. Kesahihannya anggap dia benar. Dan dia tidak suruh minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda antara minta dengan sebut. Ya, anggap dia benar. Sementara dari dia yang jelas-jelas murni dalam hadis-hadis yang sahih. Ibnu Abbas itu diajarkan Nabi SAW, wa idza sa'ata fas'alillah. Nabi yang mengajarkan kepadanya ini sampai kepada kita. Ya gulam, wahai anak, aku mengajarkan kepada beberapa kalimat. Ingatlah Allah, jagalah Allah, Allah menjagamu, jagalah Allah, akan kau dapati Allah di hadapanmu. Jika kau meminta-minta kepada Allah, jika kau memohon kepada Allah. Ini hadis Ibnu Abbas, jelas muhkam.
Ini yang tak jelas, ini yang kau pegang wahai ahlul bidah. Ini kau tinggalkan. Subhanallah. Itu ciri-ciri penyimpangan dalam beragama. Wallahu taala alam. Nah, akhi. Silakan. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Baik, Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari pemirsa Hasan TV lagi, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, jika kita berniat menghancurkan buhul yang ditanam orang tua yang masih syirik, tetapi belum bertaubat, Ustaz, apakah bisa, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Adapun menghancurkan buhul bisa-bisa saja. Ada orang tuamu yang masih terjebak dalam kesyirikan, dia nyimpan jimat, dia nyimpan tangkal, macam-macam, dia nyimpan keris yang bisa saja engkau hancurkan semua buhul-buhul tersebut, engkau buang keris, bisa. Tapi tentunya engkau belum mencabut akar kesyirikan yang terdapat dalam hatinya. Hari ini kau musnahkan semua buhul-buhul sihirnya, kau musnahkan keris-keris saktinya, besok dia datangkan keris sakti lebih banyak daripada itu. Apa guna? Sia-sia. Kesyirikan itu kau cabut dari dalam dadanya terlebih dahulu. Subhanallah. Adapun mencabut berbagai macam buhul-buhul gampang, perkara yang sederhana. Ambil, bakar, ambil, selesai. Tapi mencabut dari akar hatinya, karena itulah kau dakwahi dia terlebih dahulu. Pahamkan supaya tercabut itu buhul-buhul dalam hatinya. Setelah dalam hatinya tercabut semua kesyirikan, kau bakar, selesai, nggak akan diulanginya lagi. Wallahu tabaraka ta'ala. Nah. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Tapi saat itu tadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Tapi sebelum kita menutup, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Fadhal, Ustaz. Cukup, akhir. Tapi Ustaz, tapi para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menyaksikan program Hasan TV terusnya pada pagi hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu setiap hari Senin pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.